Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ini, Bu. Oh, enggak apa-apa. Gimana kabarnya nih, Pak Lu? Alhamdulillah baik. Tapi ya namanya guru, Bu, selalu punya masalah lah. Nggak bisa kita tenang dari masalah guru ini. Itu makanya saya WA Ibu tadi untuk curhat lah. Siapa tahu nanti Ibu bisa berikan kita pencerahan. Apa nih, Pak, yang kita bahas hari ini? Begini, Bu, kan di sekolah nih kita guru ini, apalagi saya guru matematika, mungkin cowok lagi dianggap oleh murid saya galak dan sebagainya lah, Bu ya. Terus mereka saya lihat selama ini ya, motivasi belajar mereka rendah, Bu. Sehingga ya saya juga jadi ada efek tersendiri pada diri saya, Bu. Agak kadang-kadang agak timbul rasa malas lah masuk kelas kalau motivasi anak belajar rendah. Mungkin itu, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi target dari diskusi kita ini apa, Pak? Target yang harapkan ini nanti saya dapat sedikit ilmu lah bagaimana saya bisa mengelola kelas, mengelola diri saya, supaya anak-anak murid saya bisa semangat dalam belajar, mereka bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, ini supaya bisa mengelola kelas ya, Pak. Apa indikator keberhasilan, Pak, dalam teman kita? Indikator keberhasilan yang saya rasa bisa saya jadikan standar ya, nanti setelah ini saya bisa menerapkan, Bu ya, apa yang nantinya saya temukan di diskusi ini dalam rangka meningkatkan tujuan tadi, mencapai tujuan tadi. Ya, semangat belajar siswa saya jadi meningkat, gitu. Keaktifan mereka juga semakin aktif dalam aktivitas pembelajarannya, seperti itu. Artinya semangat saya juga dalam mengajar nanti akan bertambah, Bu. Kalau saya sudah itu mungkin jadi indikator yang saya punya sendiri nih, ini indikator pribadi yang mungkin itu, Bu. Oh iya, berarti semangat ya, Pak. Bagaimana Iya. sih perasaan Bapak sekarang ini? Nah, kalau berpikir perasaan ini dah saya galau sendiri, ya. Kalau saya masuk kelas, datang ke sekolah aja galau. Nah, susah nih jam belajar, jam ngajar saya jam segini. Pasti saya sudah dari awal mindset saya kalau masuk kelas itu murid saya tidak semangat lah mengajarnya, belajar saya bilang. Karena memang dari beberapa pertemuan yang saya lakukan, saya lihat anak-anak murid saya itu banyak yang tidak masuk kelas. Banyak alasannya lah. Ada yang ini, ada yang itu. Mereka masuk kelas pun ya kayak ogah-ogahan untuk belajar. Ada yang ya mungkin faktor cuaca juga ada, Bu ya, tapi itu kan tidak bisa kita jadikan 100% penyebabnya. Mereka nggak malas-malas belajar ketika dikasih tugas, ya dikerjakannya asal-asal dikerjakan. Ketika juga diajak berdiskusi, mereka pasif. Kita buatkan kelompok juga mereka, ya seperti itulah kondisinya. Sehingga mau tidak mau saya lihat semangat belajar mereka begitu rendah. Saya juga jadi bingung nih, seperti apa. Itu juga berefek ke saya, kayak tadi. Saya juga jadi, kalau begini terus gimana saya bisa ngajar dengan nyaman gitu.
Oh iya, begitu ya Pak kondisinya. Jadi yang pasif seperti itu Pak ya, Iya, tidak betul Bu. aktif seperti itu. Oke. Sebenarnya kondisi yang Bapak harapkan bagaimana? Ya, kalau saya sih sederhana aja Bu. Saya tidak berani terlalu tinggi lah ya ekspektasi saya, apalagi pembelajaran matematika di kelas SMK yang notabene anak-anak kita dari awal sudah punya mindset saya ambil sekolah ini supaya tidak ketemu dengan mata pelajaran yang ribet-ribet amat ya kayak matematika begitu bahasanya. Ya tapi makanya saya buat apa ya harapan yang tidak terlalu tinggi lah. Saya berharap mereka mau belajar dengan aktif saja. Ketika mereka sudah aktif belajar, saya sudah bersyukur gitu. Rajin masuk, rumah ada tugas dikerjakan, mereka juga berdiskusi aktif. Saya sudah menganggap itu suatu keberhasilan yang baik kalau saya sendiri Bu. Karena kondisi itu ketika mereka sudah mau belajar aktif, minimal mereka ada yang mereka sudah lihat, sudah baca, sudah tulis, yang minimal melekatlah di otak mereka walaupun mungkin tidak 100%. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau kalau ini Pak, misalnya kondisi yang ingin Bapak capai, kalau misalnya kita skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi Bapak saat ini itu berada di posisi mana Pak? Nah, ini yang susah posisi saya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau saya lihat ya ambil analogi ya, posisikan diri tadi dari cerita yang saya sampaikan tuh, saya kayaknya masih rendah sekali nih di posisi 4 Bu. Ini saya berada di posisi 4 karena tadi lah saya lihat aktivitas anak-anak murid saya sangat rendah gitu keaktifannya. 4 lah Bu. Ya, posisi 4. Menurut Bapak, setelah selesai kita diskusi ini, Bapak berharap minimal nanti mencapai Ulangi Bu, terputus suaranya. kan tadi Bapak sebutkan posisi saat ini kan 4 di 4. Nah, dalam kita diskusi ini nanti Bapak harapan Bapak kira-kira nanti berada di posisi mana? Setelah selesai kita diskusi ini Pak, selesai diskusi kemudian kita Bapak mempraktekkan minimal di posisi mana? Saya sih berharap ada peningkatan, tapi peningkatannya jangan terlalu tinggi karena ini juga nanti bahaya. Saya juga nggak bisa. Ya minimal saya sampai pada posisi 7 aja saya sudah bersyukur Bu. Saya level 7 saja sudah saya bersyukur bisa mencapai level 7 itu. Begitu. Menurut Bapak untuk mencapai posisi 7 itu apa kekuatan yang Bapak miliki? Ya, untuk mencapai posisi 7 itu kekuatan yang saya miliki sebenarnya tidak ada sih kekuatan yang terlalu, cuma ya mungkin dibanding dengan teman-teman yang lain ya saya masih adalah kelebihan sedikit ya di memahami atau pemahaman tentang pemanfaatan IT untuk pembelajaran. Samping itu juga saya ini apa namanya sudah juga belajar tentang ya yang walaupun mungkin belum sempurna pemahaman saya untuk pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE, tapi saya coba mengkolaborasikan itulah Bu, supaya jadi sebuah kekuatan yang utuh dari saya sendiri gitu. Oh ya, itu Pak, itu kekuatan Bapak itu kalau menurut saya
luar biasa, itu banyak sekali, Pak. Sudah bisa menerapkan pembelajaran di presentasi, kemudian KSE, seperti itu. Nah, kira-kira apa kemungkinan hambatan atau gangguan yang akan Bapak hadapi? Nah, kalau hasil saya lihat-lihat ya dari dari pendapat saya selama ini yang saya lihat observasi saya, yang kemungkinan yang akan menjadi hambatan adalah yang paling utama itu di pribadi murid saya sendiri. Pribadi murid saya seperti tadi, motivasi belajarnya ini yang perlu kita tingkatkan dulu. Nah, ini yang menjadi dalam, mudah-mudahan ini setelah kita mencoba langkah-langkah ini bisa meningkatkan motivasi belajar mereka dari dalam diri, terutama yang kita inginkan. Yang kedua, menjadi hambatan adalah sarana prasarana, di mana ya di sekolah kami terbatas sarana prasarana, terutama untuk hal-hal IT. Walaupun kami jurusan IT di sekolah kami, Bu, tapi kan mata pelajaran saya itu bukan mata pelajaran produktif lah, yang notabene harus menggunakan perangkat-perangkat yang IT. Itu hanya bisa dimanfaatkan sekali waktu. Jadi itu yang jadi kendala, keterbatasan sarana prasarana yang bisa menjadi penghambat lah. Seperti itu. Oh iya, tadi kan Bapak punya kekuatan. Bapak juga mempunyai kemungkinan hambatan. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana solusi dari hambatan tersebut, Pak? Kalau saya pikir-pikir nih, untuk mengurangi hambatan, kalau menghilangkan mungkin sulit, Bu, ya. Tapi kalau minimal saya meminimalisir hambatan itu, ya untuk motivasi diri murid, saya akan mencoba berkolaborasi lah dengan wali kelasnya. Itu untuk memberikan motivasi keaktifan masuk kelasnya bagi murid-murid tersebut. Dan untuk kelengkapan sarpras itu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman di TI, ya, kebetulan di program TI yang mengelola di infrastruktur untuk perangkat pembelajaran TI di sekolah saya. Kebetulan saya juga aktif di grup itu. Nanti saya akan minta bantuan mereka untuk memfasilitasi saya, membantu saya difasilitasi lah dalam proses pembelajaran nanti, mungkin dengan meminjamkan ruang labnya maupun perangkat-perangkat yang ada gitu, sehingga saya masuk dalam bagian dari perencanaan penggunaan alat-alat mereka, sehingga saya bisa memakainya dengan maksimal di setiap kelas. Oh iya, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu, Pak? Apa ya, untuk mencapai tujuan itu mungkin ya rencana yang saya bisa pakai, pertama, Bu, saya akan menyusun dulu rencana dalam modul ajar atau perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga yang memanfaatkan TIK untuk pembelajaran saya. Karena mungkin di pembelajaran saya sebelumnya saya sedikit monoton, Bu, ya, sehingga mungkin itu yang jadi kendala di murid saya, sehingga semangatnya rendah. Jadi saya mencoba akan menyusun perangkat pembelajaran yang berbasis IT sesuai dengan jurusan mereka ini. Samping itu juga, setelah itu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran itu baik di kelas. Nah, ini juga di pembelajaran di kelas rencananya tidak monoton di dalam kelas, Bu. Saya akan mencoba mengkombinasikan dengan mopping kelas lah, artinya bisa saya bawa mereka ke lab, laboratorium, untuk langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di lab untuk pembelajarannya
di mata pelajaran saya. Samping itu juga mungkin saya sekali waktu akan mengajak mereka untuk keluar kelas. Artinya di lingkungan sekolah mereka akan saya bawa untuk mungkin mencari sesuatu yang bisa kita jadikan sumber belajar bagi mereka, supaya mereka tidak suntuk di kelas, Bu. Kemungkinan juga itu yang jadi kendala karena belajar kelas-kelas terus, gurunya itu terus, ya karakternya ya seperti itu. Jadi ya, motivasi belajar murid mungkin penyebabnya itu yang menurut. Wah, luar biasa Pak. Saya tertarik sekali dengan rencana Bapak yang luar kelas gitu Pak. Itu luar biasa itu, kalau menurut saya itu luar biasa. Pasti anaknya itu akan senang. Kira-kira mana yang menjadi prioritas Bapak nih dulu? Ya, yang jadi prioritas saya jelas ya untuk tahap awal ini menyusun perangkat pembelajaran yang berbasis IT. Ini saya akan coba susun. Setelah itu nanti saya akan mencoba menerapkan proses tersebut yang sudah saya rencanakan. Seperti itu. Strateginya itu ya Pak. Coba bisa dijelaskan kembali Pak, strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Ya, kayak strategi ya, rencana strategi saya yang akan saya coba jalankan nih. Mulai dari menyusun perangkat ajar, Bu. Setelah saya susun perangkat ajarnya yang berbasis IT tadi, lalu saya baik itu berupa slide PPT maupun yang lainnya ya, untuk media lain mungkin saya akan susun itu. Apalagi ini sekarang di akhir semester, Bu ya. Ini saya di masa-masa kalau kita kan tidak libur lagi nih, kalau aturan terbaru ini guru tidak ada libur, murid aja yang libur. Justru saya akan mencoba mempersiapkan perangkat pembelajaran saya, Bu. Setelah nanti saya rencananya perangkat pembelajaran itu sudah bisa dipakai di awal semester genap besok. Dia bisa pakai di awal semester genap besok. Ya, penerapannya pun mungkin tidak monoton di kelas seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Saya bisa akan mencoba memakai tempat lain ya, seperti di lab tadi. Apalagi tentang pembelajaran besok ini sedikit bisa memanfaatkan fasilitas teknologi. Saya lihat ya seperti statistika, nanti kita coba menganalisis data dengan menggunakan perangkat yang ada. Itu mungkin saya akan coba terapkan, nanti mereka saya bawa ke lab menggunakan perangkat yang ada untuk pembelajaran. Dan untuk hal yang lain bahkan bisa juga di luar kelas, Bu. Nanti ini seperti proses bagaimana cara mencari data. Mereka kita ajar bagaimana cara mencari data di lapangan. Kita turunkan mereka di lingkungan sekolah untuk mencari data-data yang relevan untuk mereka, yang akan mereka masukkan sebagai data dalam proses pembelajaran nanti. Mungkin itu, Bu. Oh iya, berarti ya sekarang Pak, lalu sudah mulai ulangan ya Pak ya? Sudah mulai semester ya? Ya, untuk ganjilnya alhamdulillah mulainya dari pagi, Bu. Oh iya. Jadi nanti rencana aksinya ini diterapkan di semester depan ya Pak? Ya, di semester genap. Untuk semester genap, jadi masih banyak waktu Pak ya untuk melaksanakan untuk persiapan ya Pak ya? Masih banyak betul, waktu. Bu. Nah, mudah-mudahan bisa lancar persiapannya nih, Bu. Mohon bimbingan nih, Bu Suhu nih. Sama-sama belajar ini Pak. Kemudian Pak, apa sih indikator keberhasilannya Pak? Ya, indikator keberhasilan dari proses yang akan saya lakukan ini jelas ya. Saya kalau dari pribadi saya itu ada perangkat yang tersusun. Nah, perangkat yang tersusun yang pertama. Nah, dari pelaksanaan perangkat yang sudah saya susun tadi, minimal saya lihat aktivitas anak-anak saya dalam belajar lebih bersemangat, Bu. Mana kita bisa lihat dari tingkat kehadiran mereka, tingkat partisipasi mereka itu akan meningkat, itu yang jadi indikatornya.
Mudah-mudahan setelah saya menyusun bahan ajar ini dengan berdasarkan IT ini atau berlandas IT ini, maka tingkat kehadiran mereka lebih tinggi, partisipasinya juga semakin meningkat dalam proses pembelajaran, sehingga dengan bertambahnya partisipasi mereka, saya meyakini bahwa mereka bisa memahami, minimal mereka ada yang mereka pahami dari proses pembelajaran yang kita lakukan di situ nanti. Oh ya, luar biasa Pak. Gini Pak, jadi dalam melaksanakan rencana Bapak nanti semester depan, mungkin saja akan ada hambatan-hambatan. Bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya namanya juga sebuah usaha, mungkin tetap kita yakin ada hambatan, tapi kita tetap ada doa ya, ikhtiar untuk tidak bertemu dengan hambatan. Tapi kalaupun bertemu dengan hambatan itu minimal saya ini sudah akan mempersiapkan beberapa langkah gitu ya, terutama jika ini masalah tadi seperti yang saya sampaikan di awal yang mungkin jadi hambatan adalah fasilitas ya, maka untuk mengurangi atau minimalisir hambatan tersebut, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang di TI supaya saya dibantu untuk difasilitasi untuk perlengkapan tadi seperti itu. Oh ya. Terus nih Pak, semakin memantapkan kita nih Pak. Kira-kira kapan nih rencana aksinya nih Pak? Kan tadi katanya di semester genap. Apa langsung langsung aksi nanti Pak? Begitu masuk sekolah langsung action nih. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan bisa, karena saya rencananya perangkat pembelajaran itu bisa tersusun saat siswa libur gitu nanti, sehingga ketika masuk di pembelajaran di pekan pertama saya sudah bisa menerapkan proses pembelajaran yang berbasis IT tadi di kelas. Seperti itu. Oh iya, bagus Pak rencananya, semoga bisa berjalan lancar Pak ya. Amin, amin. Kemudian untuk melaksanakan aksinya ini Pak, untuk menjalankan aksinya, kira-kira Bapak butuh bantuan tidak? Maksud saya butuh bantuan siapa? Seperti itu Pak. Jelas Bu, ini namanya kita hidup nggak bisa nggak butuh bantuan nih Bu ini. Nah, apalagi kita nih hidupnya, apalagi guru gitu ya, harus menghadapi banyak kendala, masalah yang harus ada bantuan. Nah, saya dalam menjalankan aktivitas ini saya tetap butuh bantuan, terutama dari rekan-rekan guru yang lain Bu. Rekan-rekan guru baik dari guru TI maupun dari guru MGMP saya gitu. Apalagi guru MGMP saya bisa saya jadikan fasilitator dari observer saya nanti ketika proses pembelajaran itu, sehingga bisa saya langsung merefleksikan gitu proses pembelajaran saya lakukan. Sedangkan di teman-teman TI ini tadi untuk meminimalisir kendala, masalah atau gangguan yang mungkin itu terjadi. Jadi saya minta bantuan mereka. Oh ya, jadi Bapak minta bantuan dengan rekan-rekan sejawat Pak ya? Iya. Ya benar Pak, kita ini tidak luput dari bantuan orang lain. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri sepintar apapun kita Pak ya. Iya, betul. Tidak bisa jadi Superman. Sudah takdirnya kita manusia ini seperti itu. Termasuk ini hari ini kan saya cari bantuan juga Pak untuk ibu ini. Cari bantuan kepada ibu ini untuk ini gitu. Kita tetap butuh kolaborasi Pak ya. Jadi tidak terlepas dari kita manusia biasa seperti itu Pak ya. Kemudian bagaimana nih Pak rencana tindak lanjut dari coaching kita ini? Ya. Alhamdulillah ya. Saya berharap ini proses coaching ini
terus berlanjut lah bagi saya, terutama guru yang masih bisa dikatakan belum berpengalaman banyak nih. Apalagi setelah saya melaksanakan coaching, terus saya laksanakan aksinya, nanti saya berharap setelah ini saya bisa diberikan umpan balik lagi oleh ibu, itu direfleksikan lagi apa yang sudah saya rencanakan dari hasil coaching kita, laksananya seperti apa dan perbaikannya seperti apa nanti. Itu saya minta bantuan mungkin ke ibu nanti untuk kita bertemu lagi atau sharing lagi di kondisi seperti inilah Bu, biar enak lah bagi ibu. Ini sudah guru matematika super lah, saya butuh belajar lagi nih. Oh tidak juga Pak. Ya insya Allah Pak ya, saya ini dengan diskusi dengan Pak Lalu, justru saya juga mendapat ilmu ini Pak. Jadi saya sama sekali tidak keberatan kalau nanti kita lakukan refleksi bersama-sama Pak ya. Terima kasih Bu, kasih kesiapannya. Ya, mungkin karena waktu ini Pak, mungkin cukup diskusi kita. Semoga aksinya nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Terima kasih Pak sudah menghubungi saya untuk kita diskusi ini. Saya ini mendapat ilmu juga nih dari Pak Lalu. Gimana nih Pak dari refleksi kita, dari hasil diskusi kita ini? Apa yang Bapak dapatkan dari sesi kita ini? Saya duluan berterima kasih nih sama Ibu yang sudah bersedia memberikan saya bersedia untuk menemani saya memecahkan masalah saya gitu. Dari proses yang kita lakukan diskusi ini, saya berpikir bahwa ternyata setiap kita itu punya masalah dan penyelesaiannya pun di diri kita masing-masing, tapi itu terkadang tidak bisa kita temukan tanpa ada stimulus lah dari orang lain. Maka inilah kesempatan saya mendapatkan stimulus dari orang yang super seperti Ibu ini. Saya mendapatkan dorongan untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Ya, sebelumnya mungkin saya tidak merasakan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya temukan Bu. Tapi setelah kita berdiskusi ini, ternyata solusi itu ada di saya, dan berkat dorongan dari Ibu, bimbingan dari Ibu, dari arahan dari Ibu, saya meyakini bahwa ternyata memang masalah yang ada dalam diri kita yang bisa menyelesaikan diri kita Bu. Seperti itu nih. Ini jadi saya mereview kembali masa-masa saya sekolah dulu yang diajar sama guru-guru saya. Masalah itu tidak ada solusinya di orang, solusinya ada di sini. Baru saya seolah-olah saya menemukan guru baru lagi yang mengingatkan saya akan itu. Seperti itu. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.